Pasti kalian sudah melihat video tersebut karena video tersebut pernah viral pada masanya, walaupun kasus tersebut sudah cukup lama. Tetapi di sini saya akan menyampaikan pandangan atau perspektif saya terhadap anak didik yang melawan gurunya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Azwar Abdul Muin dari Pendidikan Matematika 2024B dengan nomor pokok mahasiswa 2421511111066. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah profesi kependidikan. Nah, langsung saja. Dalam dunia pendidikan, kita sering dihadapkan dengan berbagai karakter anak yang kita didik. Ada yang patuh, ada yang aktif, dan ada juga yang melawan. Sebagai seorang pendidik, bagaimana seharusnya kita menyikapi anak didik yang melawan? Nah, di video ini saya akan membahas perspektif saya tentang hal ini. Yang pertama tentunya kita harus paham bahwasanya anak yang melawan itu biasanya mempunyai alasan di balik sikapnya. Bisa jadi mereka karena yang pertama merasa tidak dihargai, yang kedua sedang menghadapi masalah pribadi, yang ketiga kurang memahami materi yang kita ajarkan, yang keempat punya cara pandang berbeda dari guru. Nah, sikap melawan bukan berarti mereka tidak peduli atau sengaja membuat kita ribet gitu. Kadang itu adalah bentuk komunikasi mereka yang perlu kita pahami. Jadi sebagai seorang pendidik, intinya harus bisa lebih memahami terhadap anak tersebut dan harus lebih sabar dalam menghadapi anak tersebut. Terus yang kedua yaitu pentingnya empati dan komunikasi. Sebagai seorang pendidik, kita harus mempunyai empati. Anak yang melawan itu sebenarnya sedang mengajak kita buat lebih memahami mereka. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, kita bisa mendengarkan mereka terlebih dahulu, mengajak ngobrol mereka secara pribadi. Kadang mereka cuma butuh tempat curhat untuk meluapkan apa yang mereka alami atau apa yang ada di pikiran mereka gitu. Terus yang kedua, tidak memakai emosi. Kalau kita marah, situasi bakal semakin memanas. Intinya kita harus tetap tenang dan tetap profesional sebagai seorang pendidik. Terus yang ketiga, berikan ruang diskusi. Kalau mereka tidak setuju dengan aturan yang kita buat, ajak mereka untuk mencari solusi bersama-sama agar kita sebagai seorang pendidik juga nyaman, si anak didik juga tidak tertekan. Nah, dengan cara ini kita tidak cuma menyelesaikan masalah, tapi juga mengajarkan mereka cara komunikasi yang sehat. Terus yang ketiga, membimbing bukan menghakimi. Nah, sebagai seorang guru, tugas kita tidak hanya mengajar, tapi juga membimbing. Beda ya antara mengajar dan juga membimbing. Nah, anak yang melawan itu kadang butuh perhatian lebih. Jangan langsung mencap mereka nakal atau tidak sopan. Harusnya kita sebagai seorang didik harus kasih mereka kesempatan untuk kita harus bisa memberikan mereka kesempatan, maksudnya untuk belajar dari kesalahan. Misalnya ajak mereka untuk refleksi diri, memberikan tanggung jawab kecil yang positif, atau ajak mereka terlibat dalam kegiatan kelas. Biasanya anak yang seperti itu kayak merasa tidak dianggap kan. Jadi ajaklah mereka untuk berkontribusi dalam kegiatan kelas. Maka dari itu kita paham bahwasanya pendidikan bukan hanya tentang belajar mengajar, tetapi juga pendidikan itu tentang menciptakan hubungan. Nah, anak didik yang melawan adalah tantangan sekaligus peluang bagi kita sebagai seorang pendidik untuk menjadi pendidik yang lebih baik. Ingat, semua anak itu unik. Mereka berhak mendapatkan bimbingan yang adil dan bijaksana. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, atau pesan-pesan dapat yang sampaikan, atau mungkin bukan pesan ya, pandangan saya terhadap anak didik yang melawan. Semoga kita kedepannya bisa menjadi seorang pendidik yang lebih baik dan bijaksana dalam mengajar
atau membimbing anak didik kita, meskipun mereka itu semua beda-beda kan, anak juga mungkin ya. Intinya apa namanya, belajar untuk bersabar, untuk bisa lebih baik lagi, upgrade diri. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.